Kalau kalsinut pada umur berapa tanaman diberikan, kemudian berapa kali diberikan dalam sebulan untuk tanaman cabai. Jadinya untuk penggunaan kalsinut, ini bisa digunakan dari awal sampai akhir dan bisa digunakan pada semua jenis tanaman. Kalau ini kan selain mengandung kalsium juga mengandung asam humat dan silika. Jadi kalau kita aplikasikan dengan cara diberikan lewat akar, misalkan ditabur ataupun dikocor, itu bisa membantu mengasupi kebutuhan kalsium. Terus asam humatnya itu bisa membantu menyuburkan media tanam, membantu menggemburkan media tanam dan membantu perkembangan bakteri-bakteri ataupun jamur-jamur patogen. Jadi dia bisa memperbaiki struktur fisik, struktur biologi, dan struktur kimia tanah. Itu manfaat penting dari penggunaan asam humat. Jadi kalau misalnya kita gunakan di fase pertumbuhan itu tidak masalah kita gunakan rutin dari awal sampai akhir. Tetapi di fase generatif kalau kita menggunakan kalsium itu bisa dikatakan, kalau saya ya, hukumnya wajib. Kalau di fase pertumbuhan hukumnya sunnah, boleh, lebih bagus digunakan. Tetapi kalau misalkan yang pastinya itu hukumnya sunnah di fase pertumbuhan. Kalau di fase generatif hukumnya wajib. Itu khusus untuk kalsium. Seperti itu. Yang mana kalau di fase generatif itu salah satu manfaat penting kalsium itu agar tanaman kita tidak gampang terkena penyakit. Terus yang kedua agar untuk mencegah kerontokan bunga dan buah pada tanaman cabai kita. Dan ini ya bisa diaplikasikan dengan cara kocor ataupun disemprot. Seperti ini penggunaan kalsium. Kalau saya yang sering saya gunakan itu dosis semprotnya cukup gunakan 2-4 sendok makan per tangki 15 liter. Bisa dicampur dengan pupuk tapi jangan dicampur dengan racun. Kalau kocornya bisa gunakan 2-4 sendok makan per tangki per 10 liter air, bisa dicampur dengan pupuk. Dan ini spesialnya ya, ini juga sifatnya organik, bisa digunakan pada semua jenis tanaman, bisa digunakan pada semua jenis usia seperti ini. Ini ya, kalau misalnya mau gunakan kalsinut itu bisa cek di keranjang di bagian pojok kiri bawah.